Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin sayyidina wa syafi'ina qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsiran ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Good morning. Hello semuanya. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Mohon maaf, pembelajaran telat di minggu ini dikarenakan dalam 3 hari kemarin Pak Ayin merasakan tidak enak badan, dan setelah diperiksa Pak Ayin terpapar COVID-19. So Pak Ayin harus mengajar dengan media ini di saat ini kepada kalian semua. Upaya ini harus dilakukan dikarenakan untuk menjaga kesehatan kalian, untuk menjaga kalian juga tetap menerima ilmu pengetahuan sebagai seorang pelajar. Hal lain yang harus dilakukan adalah supaya kita benar-benar menjadi sosok manusia, insan sejati yang tetap mengabdi kepada Allah dalam setiap tingkah laku yang kita perbuat. Karena apa? Ikhtiar sudah divaksin, usaha sudah menghindari kerumunan, usaha sudah dilakukan dengan multivitamin, namun tetap kekuasaan Allah itu lebih hebat. Namun ikhtiar itu akan dianggap tidak ada apa-apanya tatkala Pak Ayin yang sudah dinyatakan positif COVID, Pak Ayin mengajar ke hadapan kalian, lalu kaliannya juga terpapar. Itu berarti ikhtiarnya, usahanya, upayanya salah gitu. Nah, untuk menghindari kesalahan itu, makanya Bapak di saat ini mengajarnya dengan media video atau audio visual seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan doa ini dilancarkan semua urusan dalam belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Asmaul Husna Al-Quddus dan As-Salam. Namun sebelum menyampaikan materi Al-Quddus, mudah-mudahan kelak nanti kalian bisa memahami tentang Al-Quddus. Kalian juga bisa mempraktekkan bagaimana peneladanan terhadap Asmaul Husna Al-Quddus ini. Begitu ya. Sebelum Al-Quddusnya disampaikan, Bapak ingin menyampaikan tugas yang harus dilaksanakan dulu, karena materi di bab yang sebelumnya sudah selesai, yakni pembahasan tentang materi Quran surat Al-Asr sampai artinya sudah dijelaskan. Kemudian makna disiplin dalam Al-Asr itu, kedisiplinannya juga dilakukan oleh Nabiullah Lut alaihi salam
yang berjuang melawan kaum Sadum sudah dicatat juga di buku kalian, namun tugasnya belum dilaksanakan, belum disampaikan, belum ditugaskan. Nah, dipersilahkan kalian mengerjakan LKS, menjawab LKS materi tentang Al-Asr dan kisah Nabi Lut tersebut di halaman, mohon maaf tulisan Bapak agak sedikit jelek karena beginilah belajar, Bapaknya tidak dalam keadaan fit 100%. Halaman yang harus kalian kerjakan LKS-nya adalah halaman 18 dan halaman 19. Bagian A dan bagian B saja. Begitu. Itu yang harus kalian kerjakan di pertemuan kali ini. Nah, mungkin itu yang Bapak minta untuk dikerjakannya, karena materi ini sudah selesai Bapak ajarkan, baik itu ketika waktu tatap muka dan ketika waktu di BPU. Itu sudah jelaskan tentang wal asri, kemudian kisah Nabi Lutnya sudah dijelaskan ketika tatap muka di minggu-minggu yang lalu di sekolah. Nah, jadi tinggal tugasnya selesai. Seharusnya Bapak memberikan penilaian di minggu ini tentang materi Al-Asr dan kisah Nabi Lut ini. Namun mohon maaf, Bapaknya terpapar sehingga tidak memungkinkan untuk penilaian secara langsung. Bagaimana penilaiannya? Insya Allah, karena waktu kita masih banyak sampai ke bulan Mei nanti, sampai ba'da lebaran nanti, insya Allah penilaian masih bisa dilakukan. Namun materinya sampai nanti bulan Maret nanti harus ada UTS, materi harus tetap tersampaikan, materi harus tetap tercapai, sehingga Bapak memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan materi. Adapun materi yang akan dibahas sampai UTS nanti itu kita akan membahas sampai ke materi yang sekarang akan kita pelajari. Jadi bulan Maret itu nanti UTS sampai materi ini. Nah, ini dia materi yang akan kita bahas di hari ini. Oke. Mungkin itu, silahkan dikerjakan LKS halaman 18 sampai 19 bagian A dan B-nya. Dan sekarang penjelasan materi tentang Asmaul Husna Al-Quddus. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, Bismillahirrahmanirrahim, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Nah, tadi ada disebutkan di dalam Al-Hasyr itu Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malik al-quddus. Nah, di sini al-quddus yang kita bahas. Ada dalam Al-Qur'an diucapkan berulang-ulang. Al-Quddus itu apa? Asmaul Husna ketika pas dulu kelas 1 sudah dijelaskan bahwasanya Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah Al-Husna yang indah. Al-Asma artinya nama-nama Al-Husna yang baik, yang indah. Jadi Al-Asma, Al-Husna itu nama-nama Allah yang indah. Asmaul Husna di kelas 1 sudah disampaikan, jumlahnya ada 99, itu sudah wajib dihafal jumlahnya. Sudah ada tercantum di sini juga 99. Asmaul Husna hanya milik Allah, mencerminkan sifat Allah saja. Kemudian Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Al-Quddus dan As-Salam. Kita ingin
mengikuti, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil keberkahan dari Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Menuliskan nama dengan Asmaul Husna boleh, akan tetapi harus didahului oleh kata Abdun. Ar-Rahman, manusia mah hanya boleh ditambahkan dengan Abdu, jadi namanya berubah menjadi Abdurrahman. Ar-Rahim, Abdurrahim. Al-Quddus, Abdul Quddus, begitu. Jadi dikaitkan Asmaul Husna dengan nama seseorang itu boleh, asal didahului oleh kata penghambaan. Abdun itu artinya hamba. Itu mudah-mudahan orang-orang yang memiliki nama dikaitkan dengan al-Asmaul Husna ini, orangnya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari sifat-sifat Allah tersebut yang ada di namanya. Nah, di fokus pembahasan kita hari ini adalah Al-Quddus. Al-Quddus memiliki makna maha suci. Gitu. Al-Quddus maha suci Allah. Suci dari apa Allah itu? Nah, Allah menciptakan langit. Langit menurunkan hujan. Hujan kadang rintik-rintik, kadang deras, sampai-sampai ada yang kebanjiran. Kadang ada angin sepoi-sepoi, kadang ada angin puting beliung. Itu semua ciptaan Allah. Semuanya mengakui itu. Laut, kadang kita ke pantai, enak, indah pantai, berenang di pantai. Kadang ada tsunami dari ombak laut yang besar itu. Kadang dari sawah kita itu subur, panen, banyak. Kadang kemarau. Bagaimana dengan kaitannya dengan Maha Suci Allah, Al-Quddus ini? Katanya Allah itu sempurna. Tapi kok kita malah masih menyalahkan Allah? Hujannya, ya Allah, naham nih kia-kia teuing, banjir, hujan teh agung-agung teuing, Allah menitega-tega teuing. Kalimat yang seperti itu, mohon maaf, itu menunjukkan kita tidak mengimani al-asma al-husna al-quddus. Al-Quddusnya belum kita kuasai. Al-Quddusnya harus kita ingat-ingat. Bapak hari ini akan menjelaskannya. Jadi kalau mengerti tentang Al-Quddus, Allah itu maha suci. Allah itu suci dari seluruh sifat kenegatifan, suci dari seluruh sifat kekurangan. Itulah Allah. Hujan turun sedikit atau turun banyak, deras ataupun rintik-rintik, Allah suci dari semua yang terjadi. Ketika deras, Allah itu berarti memberikan rezeki yang banyak. Bagi manusia, mungkin yang namanya hujan deras sampai mengakibatkan banjir itu oleh manusia dianggap banjir adalah kesalahan atau mungkin dianggapnya kerugian buat manusia. Tetapi mohon dilihat secara bijak. Mohon dilihat secara menyeluruh. Coba diperhatikan lagi, apakah banjir itu murni dari air hujan yang banyak? Bukankah Allah setiap tahun juga sejak zaman dahulu kala hujan itu yang ada di Indonesia itu terjadi di 6 bulan saja? Bukankah setiap tahun juga musim hujan di Indonesia itu terjadi 6 bulan saja? Kan itu tetap terjadi seperti itu. Artinya semua peristiwa ini sunnatullah sudah terjadi, sudah terbiasa terjadi, diturunkan oleh Allah. Bulan musim hujan itu terjadi dari sejak bulan Oktober sampai ke bulan April. Oktober, November, Desember,
Januari, Februari, Maret, sampai Maret berarti. Atau kalau bulan dari November berarti sampai bulan April nanti. Itu musim hujan di Indonesia. Menurut ilmu geografi yang memang seperti itu. Tapi bagaimana kok sekarang mah terjadinya hujannya berdampak, hujannya deras. Oh deras banget ini musim hujannya. Coba dilihat lagi lingkungan kita. Yang asalnya sawah sudah berubah jadi bangunan, sudah berubah jadi rumah, atau tetap sawah. Hutan yang tadinya lebat, pohonnya tinggi, pohonnya besar, apakah sekarang pohonnya berubah jadi pohon cabai yang pendek, yang tidak punya akar besar, yang tidak bisa menampung air hujan, atau bagaimana? Dan ternyata setelah ditelusuri oleh ilmuwan, oleh ahli ilmu biologi, oleh ahli ilmu geografi, perubahan dari tanah di Jakarta, di Sumedang, di Bandung, itu sudah berubah. Asalnya sawah yang menghampar luas berubah menjadi rumah perumahan semua. Itu kan mengubah struktur alam, diubah oleh manusia. Manusia yang salah, bukan air hujan yang salah. Dari dulu air hujan, jumlah air di dunia ini tidak berubah. Ini yang terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Begitu. Mengapa anginnya bertiup jadi berubah sekarang, ada angin puting beliungnya ke daerah ini, ke daerah itu? Ya karena dulu pohon-pohonnya yang besar ditebang dan berubah jadi rumah-rumah. Kalau pohon kan terkena angin santai, bisa menepis angin itu, memecah komposisi angin menjadi terbelah, anginnya tidak terpusat pada satu tempat karena sifat pohon ranting-rantingnya ada banyak. Tapi kalau rumah terhalang tembok, akhirnya berubah, pindah arahnya angin. Artinya apa? Artinya Allah Maha Suci dari sifat kekurangan, sifat kenegatifan itu. Itu. Jadi semua yang terjadi di alam dunia ini Allah tetap suci. Yang terjadi di alam dunia ini, semua yang terjadi, apakah itu musibah? Artinya ada kesalahan manusia dalam mengolah kehidupannya. Begitu. Jadi Al-Qudus ini memiliki makna Allah Maha Suci. Suci dari sifat-sifat kekurangan, suci dari sifat-sifat kelemahan. Allah Maha Suci. Nah, ketika sudah paham tentang Maha Suci Allah, mudah-mudahan kalian terinspirasi bahwa Allah itu Maha Suci, kita juga sebagai manusia harus suci. Caranya kita suci itu artinya bersih lahir dan batin. Suci kalian tidak ada iri dengki di dalam hati. Wah dia mau orang kaya, aku ambil aja pulpennya, aku ambil aja spiralnya, biar aku jadi seperti orang kaya. Ada iri. Sucikan, bersihkan hati kita dari perbuatan seperti itu. Yang gampang, suci yang bisa kita lakukan, mandi sehari 2 kali minimal. Gosok gigi, membersihkan rambut pakai shampoo, membersihkan badan pakai sabun, membersihkan pakaian pakai deterjen, membersihkan gigi dengan pasta gigi, membersihkan piring pakai sabun cuci piring. Dibersihkan semuanya. Artinya kalau kalian rajin bersih-bersih rumah, bersih-bersih badan, bersih-bersih lingkungan, kalian menerapkan salah satu al-asma al-husna, yaitu Al-Qudus. Begitu ya. Laksanakan itu. Jadi kalau kalian sudah menjalankan itu, berarti di dalam diri kalian menerapkan kemahasucian Allah. Kalian mengikuti kemahasucian Allah. Allah itu menyukai sesuatu yang bersih. Allah itu suci, menyukai kesucian.
Makanya kalau ingin menjadi siswa yang gampang masuk ilmunya, gampang cerdasnya, gampang pintarnya, bersihkan diri kita, bersihkan pikiran kita. Jangan berpikir yang negatif-negatif. Jangan menonton sesuatu hal yang tidak layak untuk ditonton. Bersihkan mata kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita. Jangan iri sama orang lain. Atau enggak iri, kita malah mengejek orang lain, teman kita diejek. Bersihkan, dia mah jarang mandi, nggak usah dihina, diingatkan. Dia mah bodoh, kan ada orang yang membuli. Dia mah udah pendek, bulat, hitam, hidup lagi. Nah, ucapan-ucapan itu jangan sampai diucapkan oleh kita. Bersihkan hati kita. Siap ya? Itulah anak soleh yang memahami makna al-asma'ul husna, yaitu al-Quddus. Nah, di sana ditampil di sini sudah ada poin 1, poin 2. Ini sudah ada poin 1, poin 2, sudah Pak jelaskan barusan tentang makna al-Quddus. Makna al-Quddus yang bisa kita terapkan juga dalam kehidupan. Kita melihat alam pemandangan yang indah, kita ucapkan sucikan Allah. Semua ini adalah ciptaan Allah. Caranya ucapkan kalimat mensucikan Allah dengan ucapan tasbih. Ada yang tahu bacaan tasbih? Insya Allah kalian anak-anak cerdas tahu kalimat tasbih itu apa? Kalimat tasbih adalah Subhanallah. Artinya Maha Suci Allah. Begitu ya? Melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang bagus, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sucikan Allah. Semua yang indah-indah itu adalah ciptaan Allah. Semua yang terjadi, ada bencana apapun, itu pasti ada ulah manusia. Asal semua yang diciptakan Allah itu indah. Tapi karena ulah manusia itulah yang menjadikan semua keindahan itu berubah. Gitu. Selanjutnya adalah al-asma'ul husna yang kedua yang dipelajari, yaitu as-salam. As-salam artinya Allah yang memberi selamat atau Allah yang yang memberikan keselamatan. Allah memberikan keselamatan kepada semua makhluk di dunia maupun di akhirat. Begitu. Mudah-mudahan dengan kita mengerti tentang al-asma'ul husna as-salam, kalian bisa membuktikan, mempraktekkannya. Salah satunya Allah memberikan keselamatan bagi manusia, yaitu dengan menjadikan manusia itu masuk Islam. Kalian diberikan hidayah, kalian menjadi selamat dunia dan akhirat. Nah, Allah bisa menyelamatkan manusia masuk ke surganya, masuk ke dalam agamanya. Kalian bisa membantu teman, menyelamatkan teman dari hukuman. Ada teman mau mencuri, nggak boleh mencuri, itu kan nggak boleh. Kita menyelamatkan dia dari perbuatan dosa. Kita menyelamatkan, kita mempraktekkan makna al-asma'ul husna as-salam. Ada teman mau menyontek, nggak boleh menyontek. Kita menyelamatkan teman dari perbuatan curang. Mungkin itu penjelasan dari Bapak tentang al-asma'ul husna al-Quddus dan as-salam pada kesempatan kali ini. Buku ini sudah Bapak berikan, sudah Bapak sampaikan di pertemuan-pertemuan awal. Buku ini sudah ada, dimiliki juga oleh kalian di handphone kalian, boleh dilihat kembali. Namun penjelasannya lebih mendalam, secara detail sudah Bapak sampaikan, bahkan sampai ke aplikasi penerapan bagaimana menerapkan al-asma'ul husna ini sudah Bapak sampaikan juga barusan. Mudah-mudahan dapat dicerna oleh kalian semuanya. Demikian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan
mengenai Al-Asmaul Husna, Al-Qudus dan As-Salam ini. Sampai di sinilah penjelasan dan pembahasan untuk materi UTS yang akan insya Allah dilaksanakan di bulan Maret nanti. Jadi materi untuk sampai UTS rasa-rasanya sudah tamat. Ada kekurangan, ada kelemahan yang belum Bapak sampaikan, yang belum Bapak lakukan, yaitu penilaian dari LKS yang ini dan LKS tentang Al-Asmaul Husna ini. Namun untuk soal di LKS-nya jangan dulu dikerjakan, tidak menjadi masalah. Kerjakan saja dulu halaman 18 dan 19-nya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, lahir batin kalian sehat semuanya, terjaga kesehatannya, keluarga kalian semuanya dan keluarga besar SDN Sukarja 2 semuanya juga sehat walafiat. Kita diberikan oleh Allah karunia kesehatan kembali. Bapak dan istri di sini di rumah sedang melakukan isolasi mandiri, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang bisa Bapak sampaikan selain mudah-mudahan kita semuanya sehat kembali. Akhir pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah terus menjaga kita semua. Maaf ya, bapaknya ngajarnya dengan video ini. Demi kesehatan kalian semuanya ya, karena bapaknya terpapar. Sekian, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.